Tidak semua orang yang kaya mendapatkannya dari kerja keras, dan tidak semua jalan pintas berakhir bahagia. Di sekitar kita, tersembunyi kisah-kisah yang jarang dibicarakan. Tentang orang-orang biasa, pedagang kecil, buruh, penjual kaki lima, yang memilih jalan terlarang demi mengubah nasib. Mereka tidak langsung kehilangan segalanya, justru sebaliknya. Uang datang, usaha lancar, hidup berubah drastis. Namun perlahan, sesuatu mulai menagih. Bukan utang uang, bukan harta, melainkan jiwa dan keluarga. Kisah yang akan kamu dengar ini disusun dari cerita warga, bisikan orang tua, dan legenda yang masih dipercaya hingga hari ini. Nama, tempat, dan kejadian mungkin terdengar biasa, namun jangan anggap remeh. Karena bisa saja, jalan yang mereka tempuh pernah terlintas di pikiran kita semua. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah pesugihan, perjanjian gelap, dan harga mahal sebuah kekayaan akan diceritakan apa adanya. Matikan lampu, gunakan headset, dan dengarkan dengan baik. Karena cerita ini bukan sekadar horor, tapi peringatan. Hujan rintik turun sejak sore itu. Langit di atas pasar kecil desa Sumberjati tampak kelabu. Sama seperti nasib Sutrisno, pedagang sembako yang kiosnya makin hari makin sepi. Kios kayu berukuran 3 x 3 meter itu sudah ia jaga hampir 10 tahun. Dulu kiosnya selalu ramai. Beras, minyak, gula, semua laku keras. Tapi sejak minimarket berdiri di ujung desa, pelanggan mulai menghilang satu persatu. Sore itu, Sutrisno duduk termenung di bangku kayu. Di hadapannya hanya ada beberapa bungkus mie instan berdebu dan karung beras yang tinggal separuh. "Pak, kita hari ini nggak jualan apa-apa lagi." Suara Sari, istrinya, terdengar pelan dari belakang kios. Sutrisno tak langsung menjawab. Tangannya gemetar saat menghitung uang receh di laci. Tak sampai 50.000. "Besok bayar uang sekolah Raka," lanjut Sari lirih. "Kalau telat lagi guru wali kelasnya marah." Nama anak mereka seperti pisau yang menusuk dada Sutrisno. "Aku tahu," jawabnya pelan. "Tapi mau gimana lagi?" Sari menunduk, matanya berkaca-kaca. Sejak 2 bulan terakhir, pertengkaran kecil sering terjadi. Bukan karena cinta yang hilang, tapi karena uang yang tak pernah cukup. Malam itu Sutrisno pulang lebih cepat. Hujan makin deras, dan pasar sudah benar-benar sepi. Saat melintas di warung kopi pinggir jalan, ia melihat beberapa pria duduk sambil bercanda. Salah satunya adalah Pak Wiryo, mantan pedagang kecil yang dulu sama miskinnya dengan Sutrisno. Namun kini, Pak Wiryo tampil berbeda. Pakaiannya rapi, jam tangannya mengkilap, dan ia datang dengan mobil pick-up baru. "Loh, Noh, kok murung?" Pak Wiryo menyapa sambil bersenyum lebar. Sutrisno terkejut. "Ah, biasa Pak, dagangan lagi sepi." Pak Wiryo tertawa kecil. "Dulu aku juga begitu." Kalimat itu membuat Sutrisno tertarik. Ia duduk, memesan kopi paling murah. "Sekarang usaha Pak Wiryo kelihatan lancar," kata Sutrisno hati-hati. Pak Wiryo menatap sekeliling, memastikan tak ada orang lain yang terlalu dekat. Lalu suaranya diturunkan. "Kalau kamu benar-benar kepepet, ada jalan cepat, Noh." Jantung Sutrisno berdegup lebih kencang. "Jalan apa?" Pak Wiryo diam sejenak. Matanya tajam, seperti menimbang sesuatu. "Gunung Kawi." Nama itu membuat udara di sekitar terasa dingin. Sutrisno menelan ludah. "Pesugihan?" tanyanya lirih. Pak Wiryo tak langsung menjawab. Ia hanya bersenyum tipis. "Bilang saja tirakat. Tapi ingat, tidak ada rezeki tanpa bayarannya." Malam itu Sutrisno pulang dengan pikiran kacau. Nama Gunung Kawi terus terngiang di kepalanya. Ia tahu cerita-cerita itu sejak kecil. Orang-orang yang mendadak kaya, tapi keluarganya hancur. Pedagang sukses yang akhirnya mati mengenaskan. Namun ketika sampai rumah, Sari menyambut dengan wajah cemas. "Pak, Raka demam tinggi. Uangnya buat ke puskesmas nggak ada." Sutrisno berdiri kaku.
Saat itulah rasa takut kalah oleh rasa putus asa. Malam semakin larut, Sutrisno tak bisa tidur. Jam dinding berdetak pelan, seolah menghitung waktu hidupnya yang makin sempit. Akhirnya ia bangkit, membuka laci dan mengeluarkan ponsel lama. Tangannya gemetar saat mengetik pesan. "Pak Wiryo, kalau saya mau ikut, bagaimana caranya?" Balasan datang tak sampai 1 menit. "Besok malam Jumat Kliwon, jangan bilang siapa-siapa. Bawa niat, bukan harapan." Dada Sutrisno terasa sesak. Ia menoleh ke arah Sari dan Raka yang tertidur. "Maafkan aku," bisiknya. Keesokan harinya, Sutrisno berpamitan hendak belanja barang ke kota. Sari tak curiga, ia terlalu sibuk merawat Raka. Perjalanan menuju Gunung Kawi terasa panjang dan sunyi. Semakin dekat ke lokasi, udara makin dingin. Pepohonan tinggi menutup cahaya matahari, jalanan berkabut. Di sebuah tempat parkir kecil, Pak Wiryo sudah menunggu. "Mulai dari sini jangan banyak bicara, dan jangan sekali-kali menoleh ke belakang." Ia berjalan menyusuri jalan setapak. Suara serangga terdengar nyaring, diselingi angin yang berdesir seperti bisikan. Sutrisno merasakan bau kemenyan semakin kuat. Di kejauhan, tampak sebuah bangunan tua dengan lampu temaram. "Kalau kamu ragu, masih bisa pulang sekarang," kata Pak Wiryo. Sutrisno berhenti, kakinya gemetar. Namun bayangan wajah anaknya, kios sepinya, dan hinaan orang-orang desa kembali muncul di benaknya. Ia menggelengkan pelan. "Aku lanjut." Pak Wiryo menyenyum. "Kalau begitu, selamat datang di jalan yang tak bisa ditarik kembali." Saat mereka melangkah masuk ke area ritual, angin mendadak berhenti. Hutan seolah menahan nafas. Dan di balik gelapnya Gunung Kawi, sesuatu sedang menunggu. Langkah Sutrisno terasa berat saat memasuki area yang diterangi lampu minyak redup itu. Udara di sekitar Gunung Kawi terasa lembab, dingin, dan berbau kemenyan yang menusuk hidung. Bangunan tua berdinding batu berdiri sunyi di hadapannya. Lumut menempel di setiap sudut, seolah tempat itu telah menelan banyak rahasia. "Lepas sandalmu," ujar Pak Wiryo pelan, tanpa menoleh. Sutrisno menuruti. Saat telapak kakinya menyentuh tanah dingin, ia merasakan sensasi aneh, seperti ada yang mengamati dari bawah tanah. Di dalam bangunan, duduk seorang pria tua berjubah hitam. Rambutnya memutih, matanya cekung, tapi tatapannya tajam menusuk. "Ini yang kau bawa?" tanyanya dengan suara serak. Pak Wiryo menunduk hormat. "Iya Mbah, pedagang kecil, sudah mentok." Pria tua itu, yang dipanggil Mbah Joyo, menatap Sutrisno lama. Terlalu lama. "Kau datang bukan karena iman," katanya, "tapi karena takut miskin." Kalimat itu membuat dada Sutrisno sesak. "Apa kau siap menukar takutmu dengan sesuatu yang lebih mahal?" lanjut Mbah Joyo. Sutrisno membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. "Jawab dalam hati saja," kata Mbah Joyo, yang di sini sudah mendengar. Lampu minyak bergetar, padahal tak ada angin. Mbah Joyo lalu mengambil mangkuk tanah liat berisi air keruh. Di permukaannya mengapung bunga layu dan serpihan daun. "Ini ritual awal," katanya. "Bukan untuk memberi kekayaan, tapi untuk menandai." Ia menyuruh Sutrisno duduk bersila. Pak Wiryo berdiri di belakang, wajahnya tegang. "Celupkan tanganmu." Saat tangan Sutrisno masuk ke air, tubuhnya langsung menggigil. Air itu terasa hangat, seperti darah. "Tutup mata," perintah Mbah Joyo. Begitu mata terpejam, Sutrisno mendengar bisikan. Bukan satu suara, tapi banyak. Ada yang memanggil namanya, ada yang tertawa, ada yang menangis. Ia mencoba menarik tangannya, tapi seperti ada yang menahan. "Jangan melawan," kata Mbah Joyo. "Kalau kau menarik sekarang, hidupmu akan ditarik balik." Sutrisno pasrah. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Mbah Joyo mulai melantunkan mantra pelan. Bahasanya tak ia kenal. Setiap suku kata membuat jantung Sutrisno berdetak semakin cepat. Tiba-tiba, di balik kelopak matanya, muncul bayangan kiosnya. Bukan kios sepi, tapi ramai penuh pembeli. Uang berpindah tangan, laci penuh lembaran merah. Sutrisno hampir tersenyum. Namun bayangan itu berubah. Ia melihat Sari berdiri jauh, wajahnya pucat. Raka memanggilnya, tapi suaranya teredam. "Jangan lihat ke sana." Suara Mbah Joyo terdengar seperti dari dasar sumur. "Itu bukan bagian dari rezekimu."
Air dalam mangkuk mendadak bergolak. Sutrisno merasakan perih di telapak tangannya. Sudah cukup, kata Mbah Joyo. Saat Sutrisno membuka mata, telapak tangannya memerah, seperti bekas terbakar. Di tengahnya muncul tanda hitam kecil, menyerupai titik harang. Ini tandanya, ujar Mbah Joyo datar. Mulai malam ini, kau sudah terdaftar. Terdaftar sebagai apa? Tanya Sutrisno dengan suara gemetar. Mbah Joyo tersenyum tipis. Sebagai milik. Pak Wiryo menelan ludah. Kekayaanmu akan datang pelan. Lanjut Mbah Joyo. Tapi syaratnya banyak. Sebagian akan kau dengar. Sebagian tidak. Sutrisno menatapnya panik. Syarat apa Mbah? Mbah Joyo berdiri. Bayangannya menjulang di dinding. Yang pertama, katanya, jangan pernah menolak pelanggan, siapapun dia. Yang kedua, jangan menceritakan ritual ini pada istrimu. Yang ketiga, ia berhenti sejenak. Yang ketiga, akan datang sendiri. Sutrisno ingin bertanya lebih jauh, tapi Mbah Joyo sudah berbalik badan. Satu lagi, tambahnya tanpa menoleh. Setiap rezeki berlebih, sisihkan, bukan untuk sedekah. Untuk apa Mbah? Tanya Sutrisno. Mbah Joyo menjawab pelan, hampir berbisik. Untuk mereka yang ikut bekerja. Dalam perjalanan pulang, Sutrisno merasa pusing. Tanda hitam di telapak tangannya terasa panas. Saat tiba di rumah, Sari terkejut melihat wajah suaminya pucat. Mas, kamu kenapa? Capek, jawab Sutrisno singkat. Malam itu, ia bermimpi aneh. Kiosnya penuh orang, tapi tak satu pun punya wajah. Mereka menyerahkan uang, lalu menghilang ke lantai. Ia terbangun dengan napas tersenggal. Keesokan paginya, keajaiban kecil terjadi. Seorang pelanggan lama datang membeli beras dalam jumlah besar. Lalu pelanggan lain, dan yang lain lagi. Sutrisno menatap laci uangnya dengan tangan gemetar. Senang, tapi takut. Saat ia hendak menutup kios sore hari, seorang pria asing berdiri di depan kios. Pakaiannya lusuh, matanya kosong. Saya lapar, katanya datar. Dan saya sudah lama bekerja untuk Babak. Darah Sutrisno terasa berhenti mengalir. Ia teringat kata-kata Mbah Joyo. Yang ketiga, akan datang sendiri. Pagi itu, kios Sutrisno kembali ramai. Padahal hari masih terlalu pagi untuk pasar desa. Tapi satu persatu orang datang membeli. Ada yang membeli beras, ada yang membeli gula. Ada juga yang hanya berdiri lama menatap rak dagangan tanpa bicara. Sutrisno melayani dengan senyum kaku. Tangannya cekatan, tapi matanya gelisah. Ia teringat pria asing semalam. Saya sudah lama bekerja untuk Bapak. Kalimat itu terus terngiang. Menjelang siang, saat matahari tepat di atas kepala, seorang pria berdiri di depan kios. Pakaiannya lusuh, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Orang yang sama seperti kemarin sore. Pak, katanya pelan, saya mau beli beras. Sutrisno menelan ludah. Berapa kilo? Sebanyak yang Bapak ikhlaskan. Jawaban itu membuat bulu kudut Sutrisno berdiri. Ia teringat syarat pertama, jangan pernah menolak pelanggan siapapun dia. Dengan tangan gemetar, Sutrisno menimbang beras dan menyerahkannya. Pria itu menerima tanpa tersenyum. Ia meletakkan uang di meja. Uang kertas lama, warnanya kusam, baunya apek. Saat Sutrisno hendak mengambilnya, pria itu berkata, "Saya akan kembali nanti malam." Sutrisno mengangguk kaku. Yang membuatnya takut bukan ucapannya, melainkan fakta bahwa pria itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia berdiri di seberang jalan, di bawah pohon asam tua, menatap kios tanpa berkedip. Hingga sore, hingga kios tutup. Malam itu Sutrisno gelisah. Sari menyadari perubahan suaminya. "Mas, sejak pulang dari kota kamu aneh," kata Sari. "Kalau ada masalah bilang." Sutrisno hampir membuka mulut. Namun kata-kata Mbah Joyo terngiang. "Jangan menceritakan ritual ini pada istrimu." "Cuma capek," jawabnya akhirnya. Tengah malam, suara ketukan terdengar. Tok, tok, tok. Pelan, teratur, dan sabar. Sutrisno bangkit. Saat pintu dibuka, pria itu berdiri tepat di depan rumah. "Maaf mengganggu," katanya datar. "Saya haus."
Sutrisno menoleh ke belakang. Sari dan Raka tertidur. Ia menutup pintu pelan dan mengajak pria itu ke kios. Lampu kios dinyalakan. Bayangan rak-rak dagangan memanjang aneh di lantai. "Minum saja ini," kata Sutrisno sambil menyerahkan air mineral. Pria itu meminumnya perlahan, lalu menatap Sutrisno lekat-lekat. "Bapak lupa satu syarat." "Syarat apa?" Pria itu menunjuk laci uang. "Bagian kami." Tangan Sutrisno gemetar saat membuka laci. Ia mengambil beberapa lembar uang. "Kurang," kata pria itu cepat. "Ini sudah banyak," jawab Sutrisno panik. Pria itu mendekat. Wajahnya kini hanya berjarak sejengkal. "Rezeki Bapak hari ini berlimpah, dan yang bekerja bukan hanya Bapak." Sutrisno menambah uang itu. Pria itu baru tersenyum tipis. "Besok akan lebih ramai kalau Bapak patuh." Lalu ia berjalan keluar kios. Namun langkahnya tidak terdengar. Sejak malam itu, kejadian aneh mulai terjadi. Pembeli datang tanpa suara. Beberapa berdiri terlalu lama. Ada yang membeli tapi lupa mengambil kembalian. Yang paling mengganggu, tak ada satupun warga yang mengenali mereka. "Mas, kamu kenal orang-orang yang belanja ke kiosmu?" tanya seorang tetangga. Sutrisno mengeleng, padahal orang-orang itu datang setiap hari. Suatu sore, Raka ikut ke kios. Anak itu tiba-tiba menunjuk ke sudut. "Ayah, kenapa orang itu berdiri di dalam karung beras?" Sutrisno menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. "Kamu jangan ngomong aneh-aneh," katanya tegas. Raka menangis ketakutan. Sejak hari itu, Raka sering demam dan mengigau. Malam Jumat datang. Pria itu kembali. Kali ini ia tidak sendiri. Di belakangnya berdiri 3 sosok lain. Wajahnya samar, tubuhnya tinggi dan kurus. "Kami akan sering datang," kata pria itu. "Anggap saja pelanggan tetap." Sutrisno merasa lututnya lemas. "Kalau saya tidak sanggup?" tanyanya lirih. Salah satu sosok di belakang tertawa pelan. Suaranya seperti kayu patah. "Bapak sudah terdaftar. Yang berhenti bukan Bapak." Saat mereka pergi, lantai kios basah. Bukan air. Darah segar menetes dari karung beras. Sutrisno terduduk lemas. Ia sadar kekayaannya memang mulai datang. Tapi pembelinya bukan lagi manusia sepenuhnya. Dan yang paling menakutkan, mereka tidak pernah berjalan jauh. Sejak kehadiran para pelanggan tetap itu, kios Sutrisno tak pernah benar-benar sepi. Bahkan saat hujan deras atau listrik padam, selalu ada orang yang berdiri di depan kios, menunggu tanpa suara. Uang di laci semakin banyak, terlalu banyak untuk ukuran kios kecil di desa. Namun ada yang aneh. Uang itu tidak pernah habis, meski Sutrisno terus menggunakannya. Dan sebagian dari uang itu tidak terasa seperti uang. Suatu sore, Sari membereskan rumah dan menemukan setumpuk uang terlipat di saku jaket Sutrisno. "Mas," panggilnya, "ini uang dari mana? Banyak sekali." Sutrisno terdiam. Ia meraih uang itu cepat-cepat. "Dari jualan," jawabnya singkat. Sari menatap heran. "Biasanya kamu senang kalau jualan ramai, tapi sekarang wajahmu malah seperti orang ketakutan." Malam itu, Sari mencoba membakar sampah di halaman belakang. Ia memasukkan kertas, daun kering, dan tanpa sengaja beberapa lembar uang lusuh ikut terbakar. Namun api tak membesar. Sari mendekat, heran. Uang itu tidak hangus, hanya menghitam di pinggirnya lalu kembali seperti semula. Sari merinding. Ia memanggil Sutrisno. "Mas, ini uangmu kenapa nggak bisa dibakar?" Wajah Sutrisno pucat pasi. Tangannya gemetar saat mengambil uang itu. Ia teringat peringatan Mbah Joyo. "Sisihkan, bukan untuk sedekah."
Malam semakin larut. Saat semua tertidur, Sutrisno kembali ke kios. Ia menumpahkan semua uang di lantai. Lembaran uang itu tampak berbeda di bawah lampu. Sebagian memantulkan cahaya aneh, sebagian lain terlihat basah, seperti baru diambil dari tempat lembab. "Ini bukan rejeki," gumamnya. Dengan nekat, ia membawa uang itu ke halaman dan mencoba membakarnya lagi. Ia menyiram bensin, menyalakan korek. Api menyala, lalu padam seketika. Dari tumpukan uang terdengar suara lirih, seperti orang mengerang. Sutrisno terjatuh ke belakang, napasnya memburu. Sudah dibilang, suara pria itu terdengar dari balik gelap. Uang ini bukan milik bapak sepenuhnya. Pria itu berdiri di bawah pohon asam bersama dua sosok lain. "Apa maumu sebenarnya?" teriak Sutrisno putus asa. Pria itu melangkah mendekat. Jejak kakinya meninggalkan bekas hitam di tanah. "Kami hanya mengambil bagian kami," katanya tenang. "Dan bapak sudah terlambat." "Terlambat apa?" Pria itu menatap ke arah rumah Sutrisno. Lampu kamar Raka menyala, menyiapkan pengganti. Jantung Sutrisno serasa berhenti. "Tidak!" teriaknya. "Jangan keluarga saya!" Sosok lain tertawa pelan. "Kalau bukan keluarga, siapa lagi yang paling dekat?" Pria itu mendekatkan wajahnya ke telinga Sutrisno. "Besok malam Jumat, satu nama harus disebut." Setelah mereka pergi, Sutrisno berlari masuk rumah. Ia memeluk Raka yang tertidur panas, tubuhnya berkeringat dingin. Air mata menetes tanpa suara. Keesokan harinya, uang di kios semakin banyak. Namun setiap lembar terasa berat, seperti membawa beban dosa. Beberapa warga mulai curiga. "Tris, kok daganganmu selalu habis? Orang-orang yang beli itu siapa? Kemarin malam ada suara aneh dari kiosmu." Sutrisno hanya senyum kaku. Menjelang malam Jumat, ia kembali mendatangi Gunung Kawi sendirian. Ia menemui Mbah Joyo dengan tubuh gemetar. "Mbah, saya mau berhenti," katanya lirih. Mbah Joyo menghela napas panjang. "Tak ada kata berhenti, nak. Saya rela miskin lagi," tangis Sutrisno, "asal keluarga saya selamat." Mbah Joyo menatapnya lama. "Perjanjian sudah berjalan. Yang bisa kau lakukan sekarang hanya memilih siapa yang dibayar lebih dulu." Sutrisno jatuh terduduk. "Kalau saya yang jadi tumbal?" Mbah Joyo menggeleng pelan. "Yang terikat bukan hanya kau." Saat Sutrisno pulang, angin bertiup kencang. Di kios, pria itu sudah menunggu. "Waktunya hampir habis," katanya. Sutrisno menatap uang di laci, lalu menatap rumahnya. Ia sadar satu hal yang mengerikan. Uang itu bukan tidak bisa dibakar, tapi tidak mau dilepaskan. Malam Jumat itu datang dengan sunyi yang tidak wajar. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin. Bahkan anjing-anjing desa tak menggonggong seperti biasanya. Sutrisno duduk di kios dengan kepala tertunduk. Di depannya, laci uang terbuka. Penuh lembaran uang kusam yang baunya seperti tanah basah dan darah lama. Jam dinding menunjukkan pukul 23:45. 15 menit lagi. Tangannya mengepal kuat hingga kuku menancap ke kulit. Di telapak tangannya, tanda hitam itu kembali terasa panas, berdenyut seperti jantung kecil. Dari kejauhan terdengar langkah kaki. Bukan satu, banyak. Mereka datang tanpa suara, berdiri membentuk setengah lingkaran di depan kios. Wajah-wajah samar, mata kosong, tubuh tinggi kurus seperti bayangan yang dipaksa berdiri. Dan di tengah mereka, pria itu. "Waktunya," katanya datar. "Sebutkan namanya."
Sutrisno menelan ludah. Kalian sudah ambil uang, sudah ambil ketenangan hidup saya. Apa belum cukup? Pria itu menggeleng pelan. Perjanjian tidak dibayar dengan ketakutan, tapi dengan kehilangan. Salah satu sosok melangkah maju. Dari balik bajunya, terdengar suara tangisan pelan, seperti suara anak kecil yang ditahan. Kalau saya tidak menyebut, tanya Sutrisno dengan suara bergetar. Pria itu menatap rumah Sutrisno. Lampu kamar Raka masih menyala. Kalau Bapak diam, katanya pelan, kami yang memilih. Tubuh Sutrisno lemas. Ia teringat kata Mbah Joyo, yang bisa kau lakukan hanya memilih siapa yang dibayar lebih dulu. Lebih dulu. Artinya, akan ada yang menyusul. Aku, suara Sutrisno tercekat. Aku pilih diriku sendiri. Para sosok itu tertawa pelan. Tertawa yang terdengar seperti kayu kering dipatahkan. Bapak bukan milik Bapak lagi, jawab pria itu. Nama Bapak sudah tercatat, tidak bisa dipakai 2 kali. Air mata Sutrisno jatuh. Wajah Sari terlintas di benaknya. Istrinya yang setia menemaninya saat miskin. Lalu Raka, anaknya yang sering memeluknya diam-diam saat ia pulang lesu. Kalau bukan keluarga, bisiknya, siapa lagi? Pria itu mendekat, orang yang paling dekat dengan rezeki Bapak. Sutrisno terdiam, lalu matanya membesar. Pak Wiryo. Begitu nama itu terucap, udara mendadak bergetar. Lampu kios berkedip keras. Para sosok itu berhenti tertawa. Apakah itu keputusan akhir? Tanya pria itu. Sutrisno mengangguk lemah. Dia yang membawa saya ke sini. Dia yang tahu semuanya. Pria itu tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum itu terlihat puas. Nama diterima. Saat itu juga, tanda hitam di telapak tangan Sutrisno menghilang, digantikan rasa dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Besok pagi, lanjut pria itu, rezeki Bapak akan berlipat, dan 1 kursi akan kosong. Mereka menghilang satu persatu, seperti asap tertiup ke dalam tanah. Sutrisno terduduk lama di kios. Ia tidak merasa lega, yang ada hanya kosong. Pagi harinya, kabar itu menyebar cepat. Pak Wiryo ditemukan meninggal di rumahnya. Tubuhnya kaku, matanya melotot, dan mulutnya terbuka seperti ingin berteriak. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Dokter desa bilang, serangan jantung mendadak. Orang-orang bilang wajar, usianya memang sudah tua. Tapi Sutrisno tahu, sejak hari itu, kiosnya semakin ramai. Uang datang deras, utang lunas, rumah direnovasi. Namun setiap malam, Sutrisno bermimpi hal yang sama. Pak Wiryo berdiri di depan kiosnya, matanya hitam, mulutnya berbisik. Giliranku sudah, giliranmu menyusul. Sutrisno terbangun dengan napas tersengal, dan untuk pertama kalinya, ia sadar, menyebut satu nama tidak memutus perjanjian, itu hanya memperpanjang antrean. Setelah kematian Pak Wiryo, hidup Sutrisno berubah drastis. Kios kecil itu kini tak pernah tutup. Pagi, siang, sore, bahkan tengah malam, selalu ada orang datang. Uang mengalir deras, seperti air bah yang tak bisa dibendung. Sutrisno melunasi semua utang. Ia merenovasi rumah, membeli motor baru, bahkan mulai menyuplai barang ke kios-kios lain. Orang-orang desa mulai membicarakannya. Dulu hampir bangkrut, sekarang kaya. Katanya dagangannya biasa saja, tapi kok laris? Jangan-jangan pakai pelaris. Sutrisno hanya tersenyum jika ditanya. Namun di balik senyum itu, tidurnya tak pernah nyenyak. Setiap malam, tepat pukul 2.13, ia selalu terbangun. Bukan karena mimpi, tapi karena suara menghitung. 1, 2, 3. Suara itu terdengar dari arah kios. Suatu malam, Sutrisno memberanikan diri keluar. Ia membawa senter dan membuka pintu kios perlahan. Lampu mati. Namun di lantai, uang-uang tersusun rapi, membentuk barisan panjang. Dan di ujung barisan itu, berdiri pria pelanggan tetap itu. Bapak telat, katanya datar. Telat apa? Tanya Sutrisno dengan suara serak. Menyiapkan pengganti berikutnya. Darah Sutrisno terasa dingin. Bukankah saya sudah bayar? Pak Wiryo sudah kalian ambil.
Pria itu mengangguk. Benar, itu untuk membuka jalan. Sekarang, jalan itu harus tetap dilalui. Tiba-tiba, salah satu lembar uang di lantai bergerak sendiri, seperti hidup. Di permukaannya muncul bayangan wajah Pak Wiryo. Pucat, matanya kosong. Rezeki tidak pernah memberi tanpa menagih, kata pria itu. Dan semakin besar rezekinya, semakin dekat tagihannya. Sejak malam itu, keluarga Sutrisno mulai merasakan dampaknya. Raka sering menigau. Ia menyebut nama orang-orang yang sudah meninggal di desa, termasuk Pak Wiryo. "Ayah," katanya suatu malam, "ada orang berdiri di lemari. Dia bilang ayah berutang." Sari mulai jatuh sakit. Bukan sakit biasa. Tubuhnya lemas, matanya cekung, dan setiap menjelang maghrib, ia muntah hitam seperti tanah basah. Dokter tak menemukan penyakit apapun. Cuma kelelahan, katanya. Tapi Sutrisno tahu, yang menagih sudah masuk rumahnya. Suatu sore, kios tiba-tiba sepi. Tak ada satupun pembeli. Hanya angin dingin berhembus pelan. Lalu datang seorang ibu tua berpakaian lusuh. "Saya mau bayar utang," katanya sambil tersenyum. "Utang apa, Bu?" tanya Sutrisno. Ibu itu menunjuk dada Sutrisno. "Utang nyawa." Sekejap kemudian, ibu itu menghilang. Di lantai kios tertinggal selembar uang basah darah. Malamnya, Sutrisno kembali ke Gunung Kawi. Ia menemui Mbah Joyo dengan wajah hancur. "Mbah, mereka mulai ambil keluarga saya." Mbah Joyo menatapnya lama lalu menghela napas berat. Perjanjian sudah masuk fase penagihan. Biasanya dimulai dari yang terdekat, lalu ke yang terikat. "Apa yang harus saya lakukan?" teriak Sutrisno. "Kurangi rezekimu," jawab Mbah Joyo pelan. "Tutup kios, hentikan aliran uang." Sutrisno terdiam. "Kalau saya lakukan itu?" Mbah Joyo menatapnya tajam. Yang datang bukan lagi penagih, tapi algojo. Malam itu, Sutrisno pulang dengan keputusan berat. Keesokan paginya, ia menutup kios untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Namun saat pintu kios ditutup, terdengar ketukan dari dalam. Tok, tok, tok. Suara itu berasal dari balik rak beras. Dan suara pria itu terdengar pelan, penuh ancaman. "Menutup kios tidak menutup perjanjian, Pak." Sutrisno mundur gemetar. Ia sadar satu hal yang mengerikan. Rezeki itu tidak lagi datang untuk membantu hidupnya, tapi untuk memastikan kematiannya tepat waktu. Sejak kios ditutup, rumah Sutrisno tak pernah benar-benar tenang. Siang hari memang terasa normal, namun setiap matahari terbenam, udara di sekitar rumah berubah berat. Seperti ada sesuatu yang ikut duduk di setiap sudut ruangan. Sari semakin lemah. Ia sering duduk termenung, menatap kosong ke arah pintu. "Mas," katanya suatu sore dengan suara pelan, "kalau aku kenapa-kenapa, kamu jangan nyusul." Kalimat itu membuat jantung Sutrisno berdegup kencang. "Kamu jangan ngomong begitu," katanya cepat. "Kamu cuma capek." Sari tersenyum tipis. "Capek orang hidup, Mas, atau capek ditunggu?" Malam itu, Raka menjerit dalam tidurnya. "Ayah, jangan kasih aku. Jangan sebut namaku." Sutrisno memeluk anaknya erat-erat. Tubuh Raka panas, keringatnya berbau tanah basah. Di sudut kamar, bayangan berdiri, tinggi, diam, mengawasi. "Pergi," bisik Sutrisno ketakutan. Bayangan itu bergerak mendekat. "Bapak yang menjaminkan." Suara pria itu terdengar pelan. "Kami hanya menagih." Sutrisno terjatuh berlutut. "Ambil saya saja," tangisnya. "Jangan mereka." Pria itu muncul sepenuhnya. Wajahnya kini lebih jelas.
retak-retak seperti tanah kering. "Kau sudah kami miliki," katanya. "Yang paling berharga selalu keluarga." Keesokan harinya, Raka mendadak menghilang. Sepatu sekolahnya masih di depan pintu. Tasnya tergantung rapi, namun kamarnya kosong. Sari menjerit histeris. Tetangga berdatangan. Desa gempar. Pencarian dilakukan hingga malam. Tak ada jejak. Hanya satu hal aneh. Di lantai kios lama, ditemukan uang lusuh terlipat kecil, basah oleh air dan darah. Malam itu, Sutrisno didatangi pria itu lagi. "Kami tidak mengambilnya, kami hanya menyimpannya." "Di mana anak saya?" teriak Sutrisno. "Di tempat jaminan disimpan." Sutrisno kembali ke Gunung Kawi dengan tubuh hampir tak bernyawa. Ia menemui Mbah Joyo untuk terakhir kalinya. "Mbah, saya siap mati, asal anak saya kembali." Mbah Joyo menutup mata lama. "Jaminan bisa ditebus, tapi bukan dengan uang." "Dengan apa, Mbah?" tanya Sutrisno lirih. Mbah Joyo menatap dada Sutrisno. "Dengan pengakuan. Akui pada keluargamu. Akui bahwa semua ini karena keserakahanmu. Kalau mereka menerima, ikatan bisa diputus." Sutrisno pulang dengan hati remuk. Ia memeluk Sari yang hampir tak sadarkan diri. "Aku yang salah," katanya sambil menangis. "Aku yang bawa ini semua." Sari membuka mata perlahan. Wajahnya pucat, tapi matanya tenang. "Aku sudah tahu," bisiknya. "Sejak uang itu tidak mau dibakar." Sari menggenggam tangan Sutrisno erat. "Kalau memang harus ada yang jadi jaminan, biar aku." Sutrisno menggeleng keras. "Tidak." Namun malam itu, saat Sutrisno terlelap sebentar, Sari bangun dan berjalan keluar rumah sendirian. Di meja, ia meninggalkan secari kertas. "Mas, jangan cari aku. Jaga Raka, kalau dia masih kembali." Saat Sutrisno terbangun, rumah sunyi. Dan dari kejauhan, terdengar suara pria itu tertawa pelan. Sutrisno tersungkur di lantai. Ia akhirnya mengerti makna sesungguhnya dari pesugihan itu. Keluarga bukan korban sampingan. Mereka adalah jaminan utama. Pagi itu, desa Sumberjati diselimuti kabut tipis. Rumah Sutrisno sunyi. Terlalu sunyi untuk sebuah rumah yang pernah penuh suara. Sari menghilang. Raka belum kembali. Sutrisno duduk di lantai ruang tamu, menatap kertas yang ditinggalkan istrinya. Tangannya gemetar, matanya kering. Air mata sudah habis sejak malam tadi. "Aku terlambat," bisiknya. Ia tahu satu hal pasti. Gunung Kawi bukan lagi tujuan. Itu hanya akhir. Sutrisno berjalan ke kios yang kini berdebu. Pintu terbuka sendiri saat ia mendekat. Di dalam, uang masih tersusun rapi di lantai. Namun kali ini, uang itu berdenyut pelan, seperti makhluk hidup. Dan di ujung kios, pria itu berdiri menunggunya. "Bapak datang sendiri," katanya tenang. "Itu bagus. Di mana istri saya?" tanya Sutrisno datar. Pria itu menunjuk tumpukan uang. "Sudah menjadi bagian dari aliran." Sutrisno tertawa kecil. Tawa orang yang sudah tak punya apa-apa. "Kalau begitu, ambil saya juga." Pria itu menggeleng pelan. "Masih ada satu ikatan tersisa." "Raka," bisik Sutrisno. Saat nama itu terucap, lantai kios bergetar. Dari balik rak beras, muncul bayangan kecil. Raka berdiri di sana, pucat, matanya kosong. "Ayah," katanya lirih. Sutrisno berlari memeluknya. Namun tubuh Raka dingin, terlalu ringan, seperti bayangan. "Maafkan ayah," tangis Sutrisno pecah. "Semua ini salah ayah." Raka menggeleng pelan. "Ibu bilang, ayah harus berhenti." Pria itu melangkah maju.
kecil-kecilan bisa ditutup, katanya. Tapi harus ada yang menjaga pintu. Maksudmu? Tanya Sutrisno. Kekayaan ini harus tetap punya pemilik. Jawabnya. Kalau tidak, ia akan mencari sendiri. Sutrisno mengerti. Bukan mati yang diminta, tapi tinggal. Kalau aku tinggal, katanya pelan, anakku bebas. Pria itu mengangguk. Tanpa ingatan, tanpa jejak. Sutrisno menatap Raka untuk terakhir kalinya. Pulanglah, katanya lembut. Lupakan ayah. Tubuh Raka perlahan memudar. Senyumnya tipis, lalu hilang. Saat itu juga, tanda hitam di telapak tangan Sutrisno kembali muncul. Lebih besar, lebih dalam. Pria itu tersenyum puas. Selamat, katanya. Sekarang Bapak bukan pedagang kecil lagi. Lalu aku apa? Tanya Sutrisno. Lampu kios padam. Angin dingin berhembus kencang. Penjaga, jawab suara itu dari kegelapan, yang akan menyambut orang-orang putus asa. Seperti dulu Bapak. Pagi harinya, warga desa menemukan kios Sutrisno terbuka. Barang dagangan tersusun rapi. Uang di laci penuh. Tapi Sutrisno menghilang. Tak ada jasad. Tak ada jejak. Hanya cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Tentang seorang pedagang kecil yang tiba-tiba kaya, lalu hilang tanpa kabar. Dan tentang sebuah kios, yang sampai hari ini, selalu ramai. Meski tak pernah terlihat siapa yang menjaganya. Beberapa orang bersumpah, jika datang terlalu malam dan sendirian, mereka melihat seorang pria berdiri di balik rak beras. Wajahnya lelah, matanya kosong. Dan jika ditanya siapa namanya, ia hanya menjawab pelan, "Aku dulu cuma ingin hidup cukup."